Hai, namaku Alisa Kirani. Saat ini aku sedang menjalani kuliah semester 4. Seperti biasa, rutinitasku di pagi hari setelah membantu ibu di rumah yaitu berangkat ke kampus. Semuanya terlihat biasa-biasa saja bukan? Tapi bagiku, di pagi hari ini ada yang berbeda. Yup, alhamdulillahnya setelah diajak Citra mengikuti beberapa kajian, aku memutuskan untuk berhijrah dan memperbaiki penampilanku menjadi lebih syar'i. Ya, walaupun bisa dibilang masih di awal proses banget, tapi aku akan berusaha biar selalu istiqomah di jalannya. Amin. Sa, kok chat gua kagak dibalas-balas sih? Gua salah apa? Maaf ya Bar, aku gak bisa balas chat kamu kayak kemarin-kemarin lagi. Soalnya aku mau fokus memperbaiki diri aku. Aku duluan ya. Assalamualaikum. Baik, perkuliahannya dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku duluan ya. Hai Sa, Hai Lid. lo kesambat apaan dah? Tiba-tiba lo pakai kerudung lebar dan baju kayak gitu. Maksudnya gimana Lin? Ya maksudnya lo tiba-tiba kuliah dengan pakai baju lebar-lebar terus pakai kerudung gede gitu. Norak tahu kelihatannya. Memang salah ya Lin? Kalau aku berpenampilan kayak gini, aku hanya ingin menjadi lebih baik aja. Ya nggak salah sih, cuma norak aja gitu kelihatannya. 2021 loh, masa sih lo masih berpenampilan kayak gini? Nih, gue ingetin ya Sa, jadi manusia tuh nggak usah sok suci gitu, nggak usah sok memperbaiki diri, terus pakai baju syar'i, taunya cuma bertahan sebulan. Udah banyak contohnya tahu, tiba-tiba dia buka aurat kayak gitu. Ya, itu hak lo sih. Cuma gue ngingetin aja sebagai teman lo. Tapi ya udahlah ya. Gue duluan ya, udah ada janji nih sama cowok gue. Bye.
Kukira aku sudah siap untuk lebih mendekatkan diri kepadamu. Senggolan kecil yang sepertinya terlihat sepele, nyatanya terus berputar-putar di pikiranku. Aku tidak mengerti mengapa hanya karena aku ingin lebih taat dengan Allah, teman-temanku malah banyak yang mencibir. Sok suci, norak. Memangnya ada yang salah ya? Seorang hamba ingin lebih dekat dengan Tuhannya. Assalamualaikum, Sa. Aku boleh duduk di sini nggak? Waalaikumsalam, Cit. Boleh, duduk aja. Kamu lagi kenapa sih? Lagi ada yang dipikirin ya? Mau cerita nggak? Apa aku norak ya? Atau aku salah berpenampilan kayak gini? Bentar. Kok kamu punya pikiran kayak gitu sih? Iya, soalnya kemarin Elin bilang kalau aku tuh norak. Penampilan aku itu sok suci. Apa aku aja gitu ya penampilan aku? Kudu aku jadi gak panjang dan penampilan aku biasa-biasa aja. Aku ngerti sih. Emang kalau kita mutusin untuk berhijrah, itu emang gak gampang. Pasti ada aja ujiannya. Contohnya kayak kamu yang sekarang ini. Terus, kalau kita emang udah mutusin buat berhijrah, pasti juga ada aja orang yang gak suka sama keputusan kita. Ya, ada orang yang nyinyir lah, ada yang ngatain so suci, so alim. Ya, gitulah. Tapi sebelumnya bentar deh. Aku mau nanya sesuatu dulu sama kamu. Boleh nggak? Apa, Cit? Kenapa sih kamu mutusin buat berhijrah? Terus, buat siapa sih kamu berhijrah? Kalau untuk kenapa, aku belum tahu ya. Tapi kalau untuk siapa, pasti untuk Allah. Siapa lagi? Nah, kenapanya itu kamu belum tahu kan? Nah, itu tuh harus dicari tahu dulu dari sekarang, Sa. Coba deh tanya sama diri kamu sendiri. Kenapa kamu mutusin buat berhijrah? Gitu ya, Cit. Makasih ya, Cit. Oke, sama-sama. Oh iya, soal Bara gimana? Kalau soal bara sih, aku juga masih belum bisa. Tapi aku coba. Biar mungkin nanti bakal terbiasa. Dan juga terbiasa untuk berinteraksi dengan cowok. Kecuali kalau ada kepentingan-kepentingan. Alhamdulillah, semangat terus ya, Sa. Kalau ada apa-apa, cerita aja sama aku. Siapa tahu aku bisa bantu. Ya, bisa dibilang aku udah lebih dulu lah ngalamin semuanya daripada kamu. Ya, seenggaknya aku bisa ngebantu kamu dikit-dikit. Tapi aku ngomong kayak gini bukan berarti aku udah lebih baik daripada kamu loh ya. Aku juga sama masih belajar. Ya, kita sebatas sharing aja lah ya. Ya, siapa tahu aku juga bisa ngebantuin kamu buat hijrah. Oke. Udahlah, nggak usah galau-galau lagi, nggak usah dipikirin. Mending kita ke kafe yang di depan aja yuk. Di situ ada makanan baru loh. Katanya kamu mau ngajakin aku. Oh gitu? Yuk. Saat kau ingin melakukan suatu perubahan untuk menjadi lebih baik, hawa nafsu akan mulai berkecamuk karena kesenangannya terganggu. Was-was akan mulai merasuki untuk kembali melakukan dosa dan maksiat. Teruslah berjalan menuju kepadanya, karena di sana selalu ada harapan. Jika kamu belum sampai di sana, jangan khawatir dan teruslah. Lanjutkan perjalananmu. Selama kamu mengerjakan amal soleh, Allah akan memberi petunjuk kepadamu. Dia akan terus bersamamu. Dia takkan meninggalkanmu. Dan dia akan terus menuntunmu. Entah dengan cara apapun itu, mungkin salah satu yang aku sadari adalah Allah memberiku satu teman yang solehah. Alhamdulillah. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan untuk menjalani hari-harinya ya.
Kalau dipikir-pikir, Allah itu memang maha baik ya. Semua nikmat yang Allah curahkan kepada hambanya selalu mengalir tanpa henti. Pada setiap hembusan napas kita, hidup kita, juga keberadaan kita saat ini. Terus, apa balasan yang kita punya untuk Allah? Padahal, Allah hanya meminta hambanya untuk selalu taat kepadanya. Lalu, kenapa kita masih membutuhkan waktu untuk berpikir ketika Allah hanya meminta hambanya untuk taat, sedangkan nikmat yang Allah berikan selalu mengalir di kehidupan kita? Nah, maka dari itu, yuk pelan-pelan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang bener sih teman-teman, yang namanya hijrah itu gak pernah mudah. Gak semudah dengan apa yang kita ucapkan. Dan juga membutuhkan proses yang panjang. Karena itu, kita mulai dengan langkah-langkah kecil, namun istiqomah di dalam niat kita. Yuk, semangat terus ya. Karena ketika kita mempunyai niat baik, insya Allah akan dipermudah dan diperlancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat semuanya! Setiap manusia memiliki jalan yang indah dan tentunya berbeda-beda untuk menemukan Allah. Entah itu diajak sama teman, dirangkul orang tua, dituntun guru. Bagaimanapun awal mula hidayah itu sampai, yang paling penting adalah meluruskan niat bahwa kita menaati perintahnya semata-mata karena Allah itu sendiri, bukan karena manusia. Cibiran dari orang-orang yang tidak suka dengan keputusanku untuk berhijrah awalnya memang sangat mengganggu dan membuat ragu. Keputusan ini benar gak ya? Tapi setelah dipikir-pikir, semestinya hal itu jangan membuat kita patah semangat dalam berhijrah. Justru harus dijadikan sebagai penyemangat diri dan berusaha lebih mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Lebih bagus lagi kalau kita bisa mengajak mereka ikut hijrah bareng-bareng juga. Kita hidup di dunia ini hanya sekali, dan yang mestinya ditakuti oleh diri ini bukanlah kematian, tapi bagaimana kondisi kita saat dipanggil oleh Allah nanti. Itu salah satu alasan kenapa aku berani mengambil keputusan untuk mengubah semuanya dan berjalan sedikit demi sedikit untuk lebih dekat dengannya. Karena kalau bukan sekarang, ya kapan lagi? Kalau dientar-entar, keburu dipanggil duluan sama Allah. Selagi kita masih diberi umur, kenapa harus dientar-entar? Mungkin saat ini, diri ini masih jauh sekali dari kata seorang muslim yang taat. Tapi sejauh apapun itu, kalau sudah diniatkan karena Allah, seiring dengan berjalannya waktu, dengan setiap tetes keistiqomahan di dalamnya, akan menuntun kita kepada sebuah proses yang benar. Jika kita menjalani hidup ini sesuai dengan yang Allah minta dan fokus pada tujuan akhirnya, maka hati kita akan menjadi tenang menjalani semuanya. Karena hidup ini sesungguhnya bukan tentang kita, tapi semuanya tentang Allah. Kok masih kena? Tidak estetik sekali. Hai Sa. Hai Lin. Enggak. Aku ngeliat kamera ya tadi. Ini memperbanyak ikutan kajian-kajian kan selain kita. Atau guys, please guys. Ya, seenggaknya aku bisa membantu kamu dikit-dikit.
Bukan.